صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, keluarga besar Ibu Soraya. Terima kasih banyak pada beliau atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepada kita semua, sehingga bisa hadir di majlis di rumah beliau yang penuh berkah ini, insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini betul-betul menambah keberkahan, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, juga kepada yang tidak hadir. Yang saya muliakan ibu sekalian, para tamu undangan, ibu-ibu syarifah, para ustazat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita mengadakan perayaan hari milad atau wiladah Sayyidah Sukainah. Jadi kita hari ini hari bergembira, hari senang, bukan hari duka. Begitulah seorang mukmin yang berwilayah senantiasa mengadakan acara syahadah, acara duka, dan acara wiladah atau milad. Karena kita dianjurkan harus senantiasa bersedih ketika Ahlul Bait bersedih, dan kita bergembira ketika Ahlul Bait bergembira. Nah, salah satu acara kita ini adalah termasuk acara yang penting dan banyak mengandung keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita insyaallah termasuk idkhalus surur, mendatangkan dan memasukkan kebahagiaan ke dalam kalbu Rasulullah, dalam kalbu Sayyidah Fatimah Zahra, pada Imam Ali dan Pak Al-Bait semuanya. Sedangkan idkhalus surur, mendatangkan kebahagiaan, menggembirakan orang lain, apalagi Rasulullah, apalagi Al-Bait, itu salah satu pahala yang besar dan banyak keberkahannya. Idkhalus surur, menggembirakan orang lain, sangat dianjurkan sesama mukmin terutama, dan banyak pahalanya, dan termasuk sedekah yang besar. Jadi sedekah itu atau sedekah bukan hanya memberikan uang, makanan, bantuan materi, bukan. Bahkan kata Rasulullah, tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu, senyum sedekah. Senyum saja sedekah. Ada pahalanya? Ya ada. Masa sedekah nggak ada pahalanya? Tapi harus dengan ikhlas. Ikhlas bagaimana? Ikhlas karena Allah. Bukan mulutnya senyum, hatinya cemberut. Itu nggak ikhlas namanya. Ya, jadi harus ada kesatuan, kesamaan antara bibir yang tersenyum dengan hati, dengan hatinya. Jangan sampai bibir yang tersenyum sesama teman, sesama kawan, hatinya cemberut. Ini nggak ikhlas. Ini nggak ada pahalanya kalau begini. Ya, insya Allah kita betul-betul
menampakkan ukhuwah wahdah di antara kita, persatuan, semuanya tersenyum, semua bahagia, semua dalam hidayah Allah, Rasulnya dan Ahlul Bait alaihi wasallam. Insya Allah. Jadi penting ya. Ya. Baik kepada teman, kepada suami, kepada istri, pada anak, itu senyumnya senyum yang sesungguhnya, senyum yang penuh doa. Jangan sampai ya senyumnya di bibir, di lisan, tapi hatinya cemberut, hatinya dongkol. Itu nanti ya kalau ngedemul timbulnya penyakit. Sebab senyum yang menyehatkan, bibirnya tersenyum, hatinya pun lega di Allah. Apalagi kalau ditambah doa, tambah lagi hatinya berdoa, mendoakannya, juga mulutnya tersenyum, itu berlipat ganda insya Allah. Jadi imannya sehat, ya, wilayahnya sehat, kemudian juga nanti badannya, jantungnya, paru-parunya akan ikut sehat. Karena gembira itu menyehatkan, akan cemburu itu membuat sakit. Jadi banyaklah tersenyum ya. Nggak punya duit senyum aja nggak apa-apa. Ya insya Allah menyehatkan. Ini hari gembira, hari wiladah atau milad Sayyidah Sukainah. Salah satu riwayat yang disampaikan oleh ayah beliau, siapa ayah Sayyidah Sukainah? Imam Husain alaihissalam, sebagai seorang imam maksum. Ayah beliau Imam Husain alaihissalam pernah menyampaikan sebuah riwayat atau hadis berkaitan dengan kedudukan Sayyidah Sukainah. Nah, kita dengarkan riwayat ini. Apa kata beliau Al-Husain alaihissalam tentang putrinya Sayyidah Sukainah? Kata beliau, qala al-Imam Al-Husain alaihissalam, Imam Husain alaihissalam berkata, wa amma Sukainah fa ghalibun 'alaiha al-istighraq ma'allahi ta'ala. Adapun putriku Sukainah, maka dia tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa maknanya? Kata Imam Husain alaihissalam bahwa putri beliau Sayyidah Sukainah itu tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu makna, perlu penafsiran, perlu interpretasi yang bisa kita pahami insyaallah. Ma ma'nal istighraq? Apa makna tenggelam? Kok Sayyidah Sukainah tenggelam bersama Allah? Ulama mengatakan bahwa kerinduan dan kecintaan seorang hamba itu kepada Allah tergantung kepada pengetahuan dan keimanannya. Artinya semakin tinggi ilmu dan ma'rifah seorang hamba kepada Allah, takwanya, imannya semakin tinggi, maka kerinduannya dan kecintaannya kepada Allah semakin mendalam. Nah, dalamnya kecintaan, tingginya kerinduan pada Allah itu sampai pada tingkatan istighraq, tenggelam. Artinya yang dicintai hanya Allah, yang dirindukan hanya Allah, selalu bersama Allah. Itu namanya tenggelam bersama Allah, istighraq bersama Allah. Jadi Sayyidah Sukainah menurut kesaksian ayahnya Imam Husain alaihissalam, beliau sudah sampai ke makam dan tingkatan istighraq, tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaannya begitu tinggi, isynya begitu dalam kepada Allah, ketaatannya hanya kepada Allah, maka beliau Sayyidah Sukainah sampai kepada derajat tenggelam bersama Allah. Jadi selain Allah itu cintanya kepada selain Allah nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor berikutnya, bukan nomor 1. Ini pelajaran buat kita tentunya. Jadi nomor 1 yang harus kita cintai, yang harus kita rindukan dan kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawahnya adalah Rasulullah, kemudian para imam ma'sum. Di bawahnya baru yang lain, misalnya suami atau istri atau anak atau kawan dan seterusnya. Itu di bawah setelah Allah, setelah Rasulullah, setelah para ma'sumin. Jangan sampai kita menomorsatukan cinta kepada suami karena duitnya banyak, karena ganteng, ya. Itu sementara. Kalau pas duitnya nggak ada, ya dia ditinggalkan, cemberut jadinya. Itu salah. Jadi cinta yang pertama kepada Allah, kepada Rasulullah, pada para ma'sumin, ahlul bait,
12 imam termasuk Az-Zuhri alaihissalam, baru kepada yang lainnya. Itu pun kecintaan pada selain Allah, Rasulnya, para maksumin, kalau yang kita cinta itu sejalan dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ketika tidak sejalan dengan Allah dan Rasulnya dan Ahlul Bait, maka nggak boleh dicintai. Bahkan sampai pada tingkatan keharusan dan kewajiban mengutuk, melaknat. Kenapa setan dikutuk? Kenapa iblis dikutuk? Karena iblis, setan-setan menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasulullah, menjadi musuh Ahlul Bait, maka kita pun harus membenci dan mengutuknya. Begitulah kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin ketika menentang Allah, menentang Rasulullah, tidak sejalan, tidak mentaati Ahlul Bait salam, maka mereka menjadi musuh Allah. Kita pun harus menjadi musuh mereka dan kita tidak boleh mencintainya, tapi harus mengutuknya. Dan ketika Imam Husain alaihissalam memperkenalkan putrinya sedemikian rupa, ulama mengatakan itu bukan main-main, itu bukan bercanda, dan itu bukan basa-basi. Ketika Imam Ma'sum yang berkata seperti itu bahwa Sayyidah Sukainah istighraq, tenggelam bersama Allah, itu bukan basa-basi. Itu pernyataan dan ucapan yang hakiki, yang sebenarnya dan sesuai dengan waqiah atau realita. Artinya bahwa Sayyidah Sukainah betul-betul seperti itu karena keikhlasannya, keimanannya, kedekatannya, ketakwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ma'sum tidak ada yang main-main. Kenapa demikian? Kenapa beliau sampai istighraq, sampai tenggelam bersama Allah? Cintanya, kerinduannya, isynya nomor satu hanya pada Allah. Dikatakan oleh para ulama bahwa itu karena ma'rifah beliau kepada Allah begitu tingginya, begitu dalamnya. Berarti untuk mencapai istighraq, mencapai kedalaman kecintaan, tenggelam bersama Allah, maka ma'rifah kita kepada Allah perlu kita perhatikan, perlu kita tingkatkan, perlu kita teliti. Karena selama seseorang ma'rifahnya kepada Allah belum sampai pada tingkatan yang mendalam, belum bisa istighraq, tapi masih banyak hal-hal yang lain yang dicintainya, bahkan bisa mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlunya ma'rifah, perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah, ma'rifatullah, itu merupakan suatu pengetahuan yang utama dan paling utama, bahkan nomor satu. Karena kata Imam Ali, awwaluddin ma'rifatullah atau ma'rifatuhu. Awalnya agama, dasarnya agama, yang pertama perlu dikenal dalam agama Islam adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bahkan kata ulama bahwa ma'rifatullah sumber keberkahan dan sumber kebaikan. Kebaikan apapun, keberkahan apapun bersumber dari ma'rifatullah. Artinya ketika seseorang telah mencapai ma'rifatullah, karena telah belajar, banyak belajarnya, mendalam belajarnya, pahamannya sudah benar, maka berarti keberkahan, kebaikan dari Allah sangat banyak yang dia akan terima. Dan sebaliknya, sumber kerusakan, sumber keresahan, tidak adanya bahagia, sumber celaka adalah tidak adanya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memiliki harta kaya sebanyak apapun, punya gedung, punya mobil, punya uang banyak, ya di mana-mana, semua dia miliki, tapi tidak ada ma'rifah pada Allah, maka tidak akan ada kebahagiaan. Dan semua yang dimiliki akan menjadi sumber bencana, sumber petaka. Kenapa? Karena tidak ada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ambil tauladan dari Sayyidah Sukainah ini, yang pertama bahwa kita harus istighraq, harus tenggelam, harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran dari Sayyidah Sukainah yang perlu kita ambil. Gimana caranya? Kita banyak belajar, ya. Banyak belajar pada para guru, belajar akidahnya, ma'rifahnya, belajar fikihnya, belajar akhlaknya, dan kita amalkan insyaallah. Karena antara akidah dengan fikih dan akhlak nggak bisa dipisahkan, sehingga semuanya perlu kita pelajari, semua perlu kita dalami, kemudian kita amalkan. Jangan pelajari satu saja meninggalkan yang lain. Tidak, semuanya itu berbarengan, baik akidahnya, ma'rifatullahnya, fikihnya, dan akhlak dipelajari semua. Jangan sebagian saja, dan semua diamalkan
ya berbarengan. Itulah jadi naik pengikut Ahlul Bait yang sempurna, tidak ketinggalan, tidak satu persatu, tidak meninggalkan yang lain. Sayyidah Sukainah adalah putri Imam Husain yang juga ikut di medan Karbala. Beliau ikut menyaksikan peristiwa Karbala, bahkan menjadi perawi, menjadi saksi yang menyampaikan kepada generasi berikutnya. Jasanya sangat besar. Bahkan Sayyidah Sukainah setelah peristiwa Karbala, beliau bersama Imam Ali Zainal Abidin, bersama imam yang berikutnya. Ya, kemudian juga setelah Imam Sajjad wafat, beliau bersama Imam Muhammad Al-Baqir. Ya, beliau bersama beberapa imam masum. Maka ketakwaannya, pengetahuannya, waroknya semakin tinggi, ya. Sampai pada tingkatan beliau sebagai seorang yang ma'rifatullah begitu tinggi sampai kepada tingkatan para uropa, bahkan termasuk aulia Allah dari kaum wanita. Ketika peristiwa Karbala selesai, para tawanan yang ditawan oleh pasukan musuh oleh Ibnu Ziyad, termasuk di dalamnya adalah Sayyidah Sukainah yang termasuk ditawan. Beliau termasuk putri Imam Husain yang ikut masuk ke istana Ibnu Ziyad. Bahkan setelah itu beliau termasuk juga yang digiring dan dibawa ke istana Yazid dari Kufah di Irak ke Syam, ke Syria. Berapa lama waktu itu? Waktu itu bukan naik pesawat, bukan naik kereta, bukan naik mobil, tapi naik onta. Seberapa onta kecepatannya? Pelan sekali. Sehingga dari Kufah itu menuju ke Syam, ke Syria sebagai tawanan yang digiring, bahkan dirantai, ya, sangat capek luar biasa, tidak kena air, haus, lapar, dihinakan. Berapa hari coba sambil berjalan dirantai? 20 hari, riwayat menjelaskan. Luar biasa. Coba kita bayangkan, kita naik mobil katakanlah seharian lah dari Jakarta ke Surabaya. Padahal fasilitasnya ada, bisa ada air minum di situ, ada AC-nya juga, ya. Pinggang pegel nggak? Pegel. Apalagi kalau nggak ada air, apalagi tahan kencing nggak karuan. Padahal baru seharian, luar biasa capeknya. Kita sudah nggak sabar, pengen istirahat hingga 4 jam 5 jam harus turun di rest area. Istirahat nggak? Istirahat. Nah, ketika kita istirahat, kita capek, kita ingat tawanan Karbala, bagaimana susahnya mereka. 20 hari dihinakan, dirantai, berjalan, naik onta, kelaparan, kehausan, dan pada musim panas lagi. Nggak ada AC. Kalau kita Indonesia nggak ada musim panas enak, ini musim panas yang luar biasa. Betapa sulitnya. Karena itu lebih dikatakan lebih berat musibah, lebih dahsyat musibah yang mereka alami setelah peristiwa Karbala dibanding ketika pada masa Karbala. Kenapa demikian? Kalau sebelum peristiwa Karbala, sebelum hari Asyura, pada malam Asyura dan hari Asyura ada Imam Ma'sum, ada Imam Husain, ada imam yang lainnya juga. Tapi setelah peristiwa Karbala, Imam Husain sudah tiada lagi. Kesedihan demi kesedihan bertumpuk. Sudah sedih mengenang ayahandanya Imam Husain yang dipenggal kepalanya, yang dihinakan, juga tambah susah ketika digiring sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan perang. Coba bayangkan, ketika orang itu dimuliakan oleh Allah, dimuliakan masyarakatnya, orang yang terhormat, cucu Rasulullah dihinakan itu diberikan rupa, betapa sedihnya. Enggak tergambarkan, enggak terbayangkan. Kesedihan terjadi setelah pasca Karbala. Itulah Sayyidah Sukainah, termasuk orang yang sangat sabar, sangat tabah, sangat kuat. Sehingga beliau Sayyidah Sukainah bersama Sayyidah Zainab termasuk orang-orang yang tabah, yang sabar, yang kuat menanggung penderitaan. Ya. Bahkan dikatakan bahwa Sayyidah Sukainah itu termasuk orang sampai pada derajat syakirin, derajat sabirin, ya. Derajat orang-orang yang sabar, yang tabah, yang kuat, dan juga orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lupa derajatnya sampai ya tidak lepas dari kedudukan Sayyidah Zainab.